Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fokus Belajar. Pertemuan hari ini kita akan membahas 3 kompetensi sekaligus, yaitu kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Adapun sumber soalnya teman-teman sekalian, ini saya sudah rampung dari FR tahun lalu dan tahun 2021. Dan mudah-mudahan dari penjelasan ini sedikit banyaknya dapat membantu kalian dalam menghadapi ujian P3K di tahun 2023 ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan inti, ini ada informasi penting datangnya dari Sobat P3K.com, di mana Sobat P3K.com ini salah satu website penyedia jasa bimbingan belajar online yang berskala nasional. Di website ini banyak fasilitas yang disediakan, diantaranya adalah aplikasinya sangat mudah digunakan, bahkan bagi pemula sekalipun. Kemudian melakukan latihan itu mengerjakan soal sama dengan aplikasi yang digunakan dalam tes P3K dan CPNS. Hasil akhirnya bisa Anda langsung lihat. Kemudian akun Anda itu berlaku 1 tahun dan jumlah paket tryout yang disediakan sebanyak 10 paket. Adapun biaya bimbingan belajarnya itu sebanyak Rp75.000. Bagi Anda yang berminat, silakan klik link dalam deskripsi video ini. Oke, lanjut ke pembahasan soal. Anda merupakan seorang satpam salah satu bank ternama. Salah satu tugas yang Anda lakukan yaitu melakukan pengecekan suhu dan pemakaian masker pengunjung. Suatu hari, atasan Anda lupa membawa masker saat hendak masuk kantor. Aturan dari pemerintah dan perusahaan mewajibkan setiap orang yang masuk area kantor mengenakan masker dan menaati protokol kesehatan. Sikap yang Anda lakukan terkait situasi tersebut adalah A. Mempersilahkan atasan untuk masuk ke kantor karena sadar bahwa jabatan Anda di bawah atasan. B. Pura-pura tidak tahu karena takut dengan atasan. C. Menghentikan sejenak lalu mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan memberinya masker. D. Mengingatkan dengan sopan bahwa masuk kantor harus mengenakan masker. Ya, teman-teman sekalian, nomor 1 ini termasuk dalam aspek integritas pada kompetensi manajerial. Seseorang sebenarnya itu dianggap berintegritas ketika orang tersebut pertama, jujur, memiliki komitmen, bertanggung jawab, menepati ucapan, setia, menghargai waktu, dan memiliki prinsip atau nilai hidup. Nah, kira-kira seperti itu. Kita memberikan solusi tanpa melanggar aturan yang ada dengan cara mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan memberikan masker. Saya kira itu solusinya. Berarti ini ada pada C. Menghentikan sejenak lalu mengingatkan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan memberinya masker. Nah, urutan poinnya seperti ini teman-teman. Ini 4, ini 3, B ini 1, dan ini 2. Oke, lanjut ke nomor 2. Anda bertugas sebagai seorang pramugari di salah satu maskapai penerbangan. Saat itu, Anda bertugas menutup pintu pesawat karena akan lepas landas. Anda melihat seorang laki-laki parubaya membawa barang banyak berlari ke arah pesawat karena terlambat. Padahal saat itu jadwal sudah menunjukkan waktu untuk lepas landas. Sikap yang Anda lakukan A. Menunggu pria tersebut dan menunda penutupan pintu pesawat tanpa berkoordinasi dengan pilot. B. Berkoordinasi dengan pilot untuk menunda penerbangan dan segera membantu pria tersebut membawa barang-barangnya menuju pesawat. C. Menunda penutupan pintu pesawat dan berkoordinasi dengan pilot untuk menunggu sebentar. D. Bekerja sesuai aturan yang berlaku di jadwal keberangkatan dan segera menutup pintu pesawat. Ya, teman-teman sekalian, sebenarnya konsep pelayanan kepada masyarakat itu sebenarnya dibedakan menjadi 3 jenis. Pertama, pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Dalam soal ini termasuk pelayanan jasa. Ini termasuk memenuhi kebutuhan
masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi ini. Nah, kalau begitu jawaban yang benar teman-teman sekalian untuk soal ini yang paling tinggi poinnya adalah B. Berkoordinasi dengan pilot untuk menunda penerbangan dan segera membantu pria tersebut membawa barang-barangnya menuju pesawat. Ya, lanjut ke nomor 3. Sebelum lanjut ke pembahasan nomor 3 ini, teman-teman sekalian, Anda yang baru singgah ke channel ini, mohon keikhlasannya untuk subscribe dulu. Mudah-mudahan berberkah. Dan bagi pengembangan channel ini, mudah-mudahan juga semakin bagus. Anda memiliki rekan kerja yang cukup sensitif terhadap isu-isu terkait dirinya. Sikap yang rekan Anda tunjukkan selalu diam dan memberikan segala alasan diri tanpa mau bercerita dengan orang lain. Suatu ketika terdapat isu bahwa rekan Anda akan dipecat karena suatu hal. Secara tiba-tiba rekan Anda tidak masuk kerja selama beberapa hari dan memberikan kabar kepada Anda bahwa rekan dia akan segera resign dari perusahaan. Bagaimana sikap Anda dalam mengatasi permasalahan ini? A. Membiarkan rekan Anda mengambil keputusan tersebut karena tidak berkaitan langsung dengan Anda. B. Membujuk rekan Anda agar tidak percaya terhadap isu dan memperbaiki pekerjaannya agar tidak dipandang remeh oleh orang lain. C. Membujuk rekan kerja Anda agar kembali masuk kerja tanpa memikirkan isu yang ada dan berusaha mengonfirmasi kepada manajer kantor terkait isu tersebut. D. Membujuk rekan Anda agar bersikap biasa saja dan kembali masuk kerja seperti biasa. E. Mengonfirmasi kepada manajer terkait kebenaran isu tersebut. Nomor 3 ini termasuk dalam aspek kepekaan terhadap konflik. Konfliknya di sini adalah isu bahwa rekan Anda akan dipecat. Konflik dalam soal ini itu berupa isu dalam dunia kerja yang belum jelas kebenarannya. Dalam hal ini, Anda dituntut untuk dapat peka terhadap konflik dengan cara memahami serta merespon konflik tersebut sebaik mungkin dengan pola pikir yang dewasa. Kita cek satu-satu. A. Membiarkan rekan Anda mengambil keputusan tersebut karena tidak berkaitan dengan langsung dengan Anda. Ini juga masih kurang jawabannya ini. B. Membujuk rekan Anda agar tidak percaya terhadap isu dan memperbaiki pekerjaannya agar tidak dipandang remeh orang lain. Ini lumayan bagus. Ini kita simpan dulu. C. Membujuk agar kembali masuk kerja tanpa memikirkan isu yang ada dan berusaha mengonfirmasi kepada manajer kantor terkait isu tersebut. Ini paling bagus ini kalau menurut solusinya semua ada. Ini bekerja keras, kembali bekerja seperti biasa, terus tanpa memikirkan isu, kemudian selanjutnya mengkonfirmasi kepada manajer terkait isu tersebut. D. Membujuk rekan Anda agar bersikap biasa saja dan kembali bekerja seperti biasa. Ini tidak ada solusi, belum bagus ini juga. E. Mengonfirmasi kepada manajer terkait kebenaran isu tersebut. Ini lumayan bagus. Tapi yang paling komplit di sini teman-teman sekalian jawabannya ada pada C. Membujuk rekan kerja Anda agar kembali masuk kerja tanpa memikirkan isu yang ada dan berusaha mengonfirmasi kepada manajer kantor tersebut terkait isu tersebut. Lanjut ke nomor 4. Suatu ketika Anda berrekreasi di pantai bersama keluarga. Terlihat seorang anak kecil yang kesulitan karena kakinya terkena serpihan kaca hingga mengeluarkan darah yang cukup banyak. Sayangnya, klinik kesehatan berada jauh dari jangkauan, ditambah lagi Anda tidak membawa peralatan P3K saat itu. Sikap yang akan Anda lakukan adalah A. Menyobek kaos Anda dan mengingatkannya ke kaki anak tersebut agar pendarahan bisa segera berhenti. B. Segera berlari ke arah anak tersebut dan menanyakan keadaannya. C. Berteriak minta tolong dan berharap ada seseorang yang menghampiri Anda. D. Menghubungi ambulans atau petugas kesehatan untuk memberikan pertolongan karena Anda kurang menguasai pertolongan pertama. Panik dan berlari meminta bantuan orang di sekitar atau petugas. Soal ini termasuk dalam aspek empati atau simpati ya. Empati pada kompetensi sosiokultural. Empati adalah sikap peduli terhadap apa yang dialami orang lain.
melakukan pertolongan pertama dengan sigap tanpa ada kepanikan terhadap situasi tersebut. Nah, kalau begitu jawaban yang benar teman-teman sekalian ada pada A. Menyobek kaos Anda dan mengingatkannya ke kaki anak tersebut agar pendarahan bisa segera berhenti. Pertolongan pertama yang kita butuhkan di sini. Saya merupakan pribadi yang peduli pada permasalahan baik lingkup pribadi atau umum yang terjadi di kantor. Saya berusaha terlibat dalam semua penyelesaian masalah dan tidak peduli jika dicap sebagai orang yang ikut campur masalah orang lain. Karena saya adalah orang yang peka terhadap konflik. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. Isi soal ini teman-teman sekalian, orang ini sangat peduli ya terhadap konflik. Biar bukan persoalan pribadinya, dia juga ikut campur. Biar persoalan umum juga ikut campur orang ini. Nah, jawabannya benar teman-teman sekalian ini adalah D. Sangat tidak setuju. Kenapa? Yang dituntut di sini sebenarnya ya aspek moralitas. Peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan itu, di lingkungan sekitar adalah hal yang bagus. Namun, tidak semua masalah itu harus Anda ikut campuri karena ada beberapa hal yang menjadi urusan pribadi masing-masing individu. Ya, kira-kira ya begitu teman. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.